Ini menarik ya, drone dengan kualitas profesional sekarang harganya makin rasional, makin terjangkau, mantap banget. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini drone bisa dibilang solutif banget karena kalau dilihat dari segi harga nggak terlalu mahal alias di tengah-tengah, tapi kualitasnya ini udah termasuk oke. Okenya juga bukan cuma soal hasil gambarnya aja, tapi juga dari sisi keamanannya karena dia punya sensor omnidireksional dan sensor lidar. Kalau kita lihat drone DJI yang harganya terjangkau kan paling pilihannya antara DJI Neo, Flip atau seri mini. Kalau pilih Neo secara build quality oke sih, tapi menurut gua hasil gambarnya masih kurang dan jarak serta durasi pemakaiannya masih cukup terbatas. Terus kalau pilih DJI Mini versi terbarunya harganya udah belasan juta. Tapi walaupun ini drone pendatang baru dan udah banyak yang bahas, gua tetap pengen bikin videonya buat ngebahas bagian yang penting-pentingnya aja dan juga sharing sedikit pengalaman gua secara pribadi. Jadi ini adalah DJI Litho One dan Litho X1, harga basicnya start 5-6 jutaan aja. Yang paling penting dari sebuah drone pemula adalah sisi keamanannya, mau sisi depan, belakang, samping, semua ada sensor anti tabraknya dan sensor infrared juga di bagian bawah. Tapi khusus di video kali ini gue pengen lebih bahas fokus di versi tertingginya di Litho X1 ya. Dimulai dari fitur Active Track-nya yang juga memudahkan pengguna pemula dalam mengontrol hasil gambarnya. Jadi kita bisa nge-track atau ngunci objek tertentu dan dia bakal follow secara otomatis. Ditambah ada fitur pinter lain ya kayak Master Shot, Hyperlapse, Panorama, dan Quick Shots. Ini cocok buat pengguna yang pengen bikin workflow sinematik. Untuk sistem navigasi, DJI Litho X1 pakai kombinasi 3 satelit utama, GPS, Galileo, dan Beidou. Integrasi ini ngasih akurasi penerbangan yang presisi di udara dengan toleransi hover vertikal sekitar plus minus 0,1 meter dan horizontalnya plus minus 0,3 meter. Lanjut dari sisi konektivitas dan baterai, Litho X1 ini dia punya durasi lebih lama yaitu sampai dengan 52 menit atau hampir 1 jam dengan varian baterai plusnya ya. Dan 36 menit kalau pakai baterai standar. Sedangkan untuk transmisinya sendiri dia pakai Ocussing 4.0 dengan video feed 1080p 60 fps berjarak sampai 15 km. Bayangin aja ya, drone pemula tapi rasanya profesional kayak gini. Untuk penyimpanannya selain bisa pakai micro SD atau memori eksternal, kita juga nggak perlu khawatir sih sebenarnya karena drone ini dia udah punya penyimpanan internal up to 42 GB. Jadi kalau lagi lupa bawa memori atau space memori itu lagi penuh, jadi ya aman, nggak usah ribet. Dengan ukuran sensor 1/1,3 inci, resolusi 48 megapiksel, DJI Litho X1 ini bisa ngambil gambar dengan cukup detail. Gambar yang dihasilkan itu tajam dan terasa natural. Untuk perekaman videonya juga bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Apalagi didukung sama 10-bit D-Log M-nya buat kebutuhan color grading. Sebenarnya alasan kenapa gue tertarik sama DJI Litho X1 ini selain karena harganya ya karena sensornya tadi. Karena gue punya pengalaman pakai Mini 3 itu nyangkut di atas pohon karena sensornya cuma ada di depan doang. Makanya udah paling bener sih pilih DJI Litho X1 ini, atau kalau misal budgetnya nggak cukup, pilih yang versi terjangkaunya Litho One karena kualitasnya sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Nah, perbedaannya itu ada di ukuran sensor yang sedikit lebih kecil dibanding seri X1, terus kapasitas baterainya juga di bawahnya, dan pastinya belum ada sensor lidarnya, serta belum tersedia penyimpanan internal. Buat gua yang suka bikin konten atau ambil footage outdoor, sebenarnya ini udah cukup banget ya pakai Litho X1. Jadi berasa lebih tenang aja nerbanginnya dibanding yang sebelumnya gue pakai Mini 3. Kesimpulannya buat drone harga startnya 6 juta ini bikin Litho series berada di sweet spot. Apalagi buat yang mau fitur premium kayak lidar dan hasil kameranya setara drone profesional. Yang kualitasnya sendiri mendekati seri Mini 5 Pro tapi dengan harga yang masih terjangkau. Tapi selain buat pemula, drone ini sepertinya juga nyasar ke para pengguna kelas semi profesional atau buat yang mau ke arah profesional yang butuh kualitas lebih tinggi. Jadi udah recommended banget buat yang baru mau beli drone sebagai pemula. Dibanding seri yang Neo, menurut gua sih better yang ini. Gimana kalau menurut teman-teman? Coba komen di bawah.